Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sekaligus kita diberikan taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin dengan kita thalabul ilmi, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-130. Udah dibuka dan ketemu Pak ya? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum Saya ulang lagi, kayaknya belum panas nih, masih gigi satu kali ya. Saya ulangi. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum
Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina. Ada tanda berhenti? Enggak, kalau kita lanjutkan. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ya, satu ayat. Sebelum kita lanjutkan, saya baca sekali lagi tanpa diikuti dan silahkan disimak. Fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Dengarkan dan simaklah agar saudara bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس.
Ya ma'syaral jinni, wahai segenap jin. Kata-kata ma'syar itu segenap jin. Ma'asyiral muslimin, kita sering dengar kata ma'asyiral muslimin. Wahai segenap jin, wal insi, dan manusia. Alam ya'tikum rusulum minkum. Bukankah, asal katanya alam itu ada apakah, lam tidak, tapi kita mengartikannya, menerjemahkan bukan apakah tidak, tapi bukankah. Ya'tikum, datang kepada kalian, rusulun, rasul-rasul. Rusul jamak dari rasulun, rusulun. Jadi mufradnya, tunggalnya rasulun, jamaknya, pluralnya adalah rusulun. Bukankah datang kepada kalian rasul-rasul minkum, dari kalangan kalian, dari kalangan kalian, yaqussuna alaikum, yang menyampaikan atas kalian ayati, ayat-ayatku, wa yundzirunakum, dan menyampaikan peringatan kum kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, tentang perjumpaan kepada Allah di hari kamu ini, yaitu hari akhirat. Qalu, mereka pun menjawab, baik jin maupun apa? Manusia. Syahidna ala anfusina, kami menyaksikan, ala anfusina, atas diri kami. Wa gharrathumul hayatud dunya, wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia pun memperdaya mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka menyaksikan atas diri mereka annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah Al-Quran berbicara tentang bagaimana kebanyakan para jin yang mereka begitu gencarnya menggoda manusia sampai manusia pun tertipu dengan godaan-godaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seru dalam ayat ini, hai para jin dan manusia. Diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Di sini kalau kita lihat, ketika manusia digandengkan dengan kata-kata jin, al-jinnu, maka di situ dengan kalimat al-insu, tidak al-insanu. Padahal kata-kata al-insan artinya apa? Manusia. Tapi kena digandeng maka al-jinnu wal insu. Di sini ya ma'syaral jinni wal insi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada bangsa jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian bahwa nanti kalian akan berjumpa pada hari akhirat kepadaku. Kemudian mereka mengatakan, iya kami saksikan itu, kata jin dan manusia. Namun kehidupan dunia memperdaya mereka. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada bangsa jin, bangsa manusia yang kufur nanti di hari kiamat. Jadi Allah SWT apa? Menyampaikan kepada bangsa jin dan bangsa manusia yang kufur nanti pada hari kiamat, mereka akan Allah Subhanahu wa taala tanya, padahal Allah sang tahu.
Ini namanya istifham takriri. Pertanyaan tapi untuk, kalau bahasa kita, untuk memastikan. Tapi Allah SWT Maha tahu. Takrir, ya. Untuk menjelaskan kepada apa? Mereka nanti di hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi? Dalam penafsirannya, hal ballaghat humur rusulu risalatahu. Apakah rasul-rasul telah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Bukankah rasul-rasul yang menyampaikan risalah? Menyampaikan ayat-ayatku dengan kalimat ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kami, hai bangsa jin dan manusia, rasul-rasul minkum, dari kalangan kalian. Apa yang dimaksud dengan rasul-rasul dari kalangan kalian? Di sini Ibnu Katsir menjelaskan war rusul minal insi faqat. Dan rasul itu dari kalangan manusia saja, walaupun dipanggil ya ma'syaral jinni wal insi. Tapi kalau yang terdekat adalah kalimat minkum dengan insi, itu yang terdekat. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan rasul dari kalangan kalian adalah minal insi, dari kalangan manusia saja. Walaisa minal jinni rusulun. Dan tidaklah dari kalangan jin itu ada rasul-rasulnya. Jadi rasul, nabi itu dari kalangan apa? Manusia. Dan tidaklah dari kalangan jin itu ada rasul-rasulnya. Sebagaimana yang dinaskan oleh Mujahid dan Ibnu Jurayj dan lain-lainnya. Namun ada juga disebutkan di sini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, ar-rusul min bani Adam wa minal jinni taziru. Jadi rasul-rasul itu, kata pendapat Ibnu Abbas, itu dari kalangan Bani Adam. Maksudnya apa? Dari kalangan keturunan Adam, dari kalangan manusia, rasul-rasul. Kalaupun ada jin, rasul-rasul dari kalangan jin itu cuma sedikit. Itu apa? Cuma sedikit. Ini satu pendapat. Namun disebutkan lagi, sebagaimana disampaikan oleh riwayat Ibnu Jarir, annahu za'ama anna fil jinni rusulan. Bahwasanya ada yang menyangka bahwa dari kalangan jin itu ada rasul-rasulnya. Wahtajja bihadhil ayatil karimah. Dan mereka mengambil hujah dari ayat ini. Karena Allah SWT memanggil ya ma'syaral jinni wal insi. Dua bangsa jin dan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul minkum, dari kalangan kalian? Maksudnya dari kalangan siapa? Jin dan manusia. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dua jin ini apa? Dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Ini satu pendapat. Namun ini juga disebutkan wa fihi nazrun, perlu penelitian. Wallahu a'lam disebutkan. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dilihat dari ayat Al-Quran di surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang mereka airnya jalan dan bertemu. Airnya berjalan tapi bertemu, dua lautan itu. Kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan tersebut tidak bercampur, ada pemisahnya. Yang satu airnya asin, yang satu tidak itu. Tapi airnya nggak bercampur itu. Bayangkan, ini luar biasa itu.
Nah, dari keduanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana? Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Kemudian dari situ yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluarlah dari lautan tersebut al-lu'lu' dan marjan. Mutiara dan marjan. Ini menjelaskan disebut dua lautan, tapi dari situ keluar apa? Lu'lu' dan marjan. Jamaah sekalian, yang jelas dalil bahwa annar rusul, kata Ibnu Katsir, innamahum minal insi, bahwa rasul-rasul sesungguhnya mereka hanya dari kalangan manusia, kata Ibnu Katsir komentarnya. Kenapa mengambil dalil dari ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah wahyukan ilaika kepadamu hai Muhammad, kama auhayna ila nuhin, sebagaimana kami juga telah wahyukan ila nuhin kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi setelah Nuh. Kemudian ayat itu dilanjutkan rusulan mubasyirina wa mundirin. Mereka adalah menjadi rasul-rasul. Jadi kalau dilihat dari ayat sebelumnya, berarti kalangan rasul itu dari kalangan manusia. Tidak disebutkan jin-jinnya, tapi apa? Manusia. Kenapa? Ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Mereka sebagai rasul mubasyirin, menyampaikan berita gembira, wa mundirin, dan juga menyampaikan peringatan, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul, agar tidaklah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala hujjah setelah rasul. Ini menandakan bahwa rasul-rasul itu dari kalangan apa? Manusia. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang lainnya lagi adalah wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan dari keturunan Nabi Ibrahim an-nubuwah, kenabian, dan mereka diberikan kitab. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi dan rasul dan diberikan Alkitab. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan diberikan Alkitab. Termasuk juga Nabi Ibrahim juga diberikan kitab suhuf namanya. Ini menjelaskan juga bahwa ayat ini fahasrun nubuwah wal kitab ba'da Ibrahim fi dzurriyyatihi. Untuk membatasi kenabian dan kitab setelah Nabi Ibrahim dan keturunannya tidak disebutkan tentang jin. Jadi kekhususan dibatasi bahwa kenabian, kerasulan dan kitab hanya diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan Nabi Ibrahim itu apa? Manusia. Jadi keturunan Nabi apa? Walam yakul ahadun minan nasi innan nubuwata kanat fil jinni. Dan tidak disebutkan seorang pun dari kalangan manusia bahwa kenabian itu dari kalangan jin. Baik sebelum Nabi Ibrahim maupun apa? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalilnya. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelummu hai Muhammad dari kalangan rasul illa annahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali bahwa mereka memakan makanan. Mereka makan. Jadi rasul-rasul itu pakai makan. Berarti rasul itu bukan manusia. Rasul bukan malaikat maksudnya ya. Mohon maaf ya. Rasul bukan apa? Malaikat. Dan juga jin makan juga jin, tapi makanan jin berbeda dengan apa? Manusia. Jin itu makanannya apa? Tulang. Tulang ini tulang ya, tulang binatang, bukan tulang orang nih. Kan ada orang disebut makan namanya tulang gitu kan.
Kalau tulang itu apa? Paman maksudnya. Tapi ini apa? Tulang itu apa? Tulang makan. Jadi apa? Jin itu makannya tulang. Makanya kita tidak boleh bersuci dengan tulang. Ya. Kita bersuci dengan tulang nggak boleh. Cuman kesian juga ya kalau tulang itu di presto ya. Habis sudah rezeki apa? Jin itu di presto. Kemudian wayang syuna fil aswaq. Dan mereka juga rasul-rasul yang dari kalangan manusia, mereka berdagang, berjalan di pasar itu apa? Maksudnya apa? Mereka berniaga. Mereka berniaga ini untuk menunjuki bahwa mereka adalah apa? Manusia maksudnya. Kemudian dalam ayat lain, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus sebelummu hai Muhammad kecuali orang yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk sebuah negeri. Nah, penduduk sebuah negeri itu maksudnya apa? Manusia. Wa ma'lum, dari sini annal jinna tabi'alil insi. Kalau begitu, jin itu mengikuti manusia. Jadi jin itu mengikuti syariat manusia. Jadi kalau manusia itu sholat, jin juga sholat sama. Kalau manusia itu berhaji, berumroh, jin juga berhaji dan berumroh. Kalau manusia itu duduk ngaji seperti kita ini, mereka juga apa? Duduk ngaji. Makanya bisa jadi jin itu ada di sini nih. Makanya hati-hati. Yang pada ngantuk kelihatan jin itu di sampingnya itu. Ya. Tadi colek gitu ya. Artinya apa? Sama taklidnya. Mengambil ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka mau beribadah, ai liwahiduna fil ibadah. Agar mereka mau menjadi apa? Mau beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan jin dulu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kenapa? Sama juga di sini dipanggil ya ma'syarul jinni wal insi. Disebut jin dulu. Ini menandakan ciptaan jin itu lebih dahulu ketimbang ciptaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Jin dulu. Kemudian setelah itu apa? Manusia. Jamaah sekalian, walihada, dengan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat lain, wa in sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Jadi ini ayat menjelaskan tentang bagaimana hubungan jin dengan manusia di dalam masalah kerasulan. Wa id sarrafna ilaika nafaram minal jinni. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu hai Muhammad nafaram minal jinni, ada segerombolan dari bangsa jin. Jadi ada kelompok
rombongan, kalau bahasa kita rombongan, bangsa jin yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang rombongan bangsa jin ini yastami'unal Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Qur'an. Yastami'un, mendengarkan, bukan hanya sekedar dengar, tapi mendengarkan, betul-betul didengerin gitu. Falamma hadaruhu, maka ketika mereka hadir mendengarkan Al-Qur'an dan menyimaknya, qalu, maka bangsa jin mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, simak tuh suara Al-Qur'an gitu. Simak Al-Qur'an. Falamma qudiya, dan ketika selesai dibacakan Al-Qur'an, wallau ila qaumihim mundirin. Mereka pun pergi kepada kaum mereka, berpaling pergi kepada kaum mereka, mundirin, untuk menyampaikan peringatan dari Al-Qur'an tersebut. Artinya apa yang disampaikan berupa Al-Qur'an, mereka sampaikan kepada apa? Teman-teman mereka. Qalu, maka para jin mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, kaum jin maksudnya. Kaum kami, kaum jin. Inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Qur'an. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa. Ya. Jadi Al-Qur'an itu apa? Artinya bangsa jin juga mereka mengalami bagaimana turunnya kitab Taurat. Dan mereka juga mengalami bagaimana apa? Tentang Nabi Musa. Makanya mereka mengatakan, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Qur'an yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di dalam kitab Musa, kitab Taurat. Dan isinya yahdi ilal haq, memberikan petunjuk kepada yang benar, wa ila thariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Jadi bangsa jin kalau lihat dari sini apa? Dia mengikuti risalahnya manusia. Ya, syariat manusia sama gitu. Sehingga dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada rasul di antara mereka, tidak ada nabi dari kalangan apa? Bangsa jin. Mereka hanya mengikuti syariat manusia. Ya qaumana, ini kata jin kepada kaumnya, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, terimalah seruan Allah berupa Al-Qur'an. Jadi terimalah seruan Allah berupa Al-Qur'an. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepada Allah. Jadi dari sini apa? Bangsa jin juga beriman. Mereka ada yang mukmin sama dengan manusia. Mereka juga ada yang kufur. Kalau dia tidak beriman berarti apa? Kufur. Sama juga dengan manusia. Manusia juga kan apa? Ada yang kufur kan, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum, Allah pun akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan kalian pun akan dibebaskan dari azab yang sangat pedih. Namun kebalikannya, wa man la yujib da'iyallahi, dan barang siapa yang tidak memperkenankan panggilan Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada yang mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, di bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidaklah bagi mereka selain Allah ada pelindung-pelindungnya. Enggak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata, yang tidak memperkenankan panggilan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, maksudnya di sini karena ini mereka menyampaikan kepada kaumnya dan mereka tidak beriman, maka disebutkan ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari sini jamaah sekalian, maka betapa banyak penyebutan tentang
dalil-dalil yang menjelaskan Rasul itu hanya dari kalangan apa? Manusia, tidak dari kalangan jin. Sehingga dari sini maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa manusia itu lebih mulia dari jin. Manusia itu apa? Lebih mulia dari apa? Jin. Kenapa? Karena nabinya, rasulnya manusia. Nabinya dan rasulnya apa? Manusia. Maka tidak boleh kita menjadikan jin itu sebagai tuan kita. Tahu tuan? Kan ada orang yang miara jin ya. Kemudian disuruh-suruh jin. Sehingga dengan apa? Kalau dia mau, maka jin itu akan mengikuti apa yang diinginkannya oleh manusia. Maka kita nggak boleh. Kenapa? Karena akan menjadikan manusia itu hidupnya mengandalkan dari jin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari akidah tauhid. Jamaah sekalian, begitu juga dalam apa? Beberapa ayat menjelaskan tentang hal ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayatku? Bukankah sudah datang kepada kalian rasul? Bukankah sudah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian yang mereka menyampaikan ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian akan hari perjumpaan, yaitu hari kiamat maksudnya." Hari kiamat itu seperti apa? Yaumul liqa, hari di mana manusia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka baik jin dan manusia mengatakan, qalu syahidna ala anfusina. Ya, kami saksikan betul. Kami pastikan betul, kata mereka. Artinya dari sini, annar rusul qad ballaghuna risalatak, bahwa rasul-rasul sungguh mereka sudah menyampaikan risalahmu ya Allah, menyampaikan ayat-ayatmu ya Allah. Wa andiruna, dan mereka juga sudah memberikan peringatan kepada kami tentang liqa'ak, tentang kami akan berjumpa kepadamu di hari akhirat. Namun wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia inilah yang menyebabkan mereka tertipu. Artinya pada awalnya mereka saksikan, mereka beriman kepada Rasul, dan mereka juga apa? Menerima apa yang disampaikan oleh Rasul berupa peringatan. Tapi kehidupan dunia inilah yang menyebabkan mereka terlena. Kehidupan dunia inilah yang memperdaya mereka, sehingga wahalaku, mereka pun menjadi halak, binasa, dengan sebab mereka mendustakan para Rasul. Artinya di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Rasul, ada yang tidak menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyelisihi, tidak percaya kepada mukjizat yang disampaikan oleh para rasul, karena mereka tertipu dengan hiasan-hiasan kehidupan dunia. Mereka tertipu dengan syahwat-syahwat dunia, dan mereka pun nanti akan mengatakan wasyahidu ala anfusihim, kami saksikan itu. Pada hari kiamat mereka akan mengatakan kami saksikan, tapi kami tidak melakukannya. Kenapa? Karena tertipu dengan kehidupan dunia. Maka kata Allah, annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka adalah orang kafir. Jamaah sekalian, dari sini syarat taklif seseorang adalah ketika sudah datang Rasul kepada mereka. Ketika mereka apa? Sudah datang Rasul kepada mereka, sudah sampai dakwah ke telinga mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Jadi hatta
Ya ba'atsallahu rasul. Allah tidak menganggap mereka sehingga Allah utus di antara mereka rasul. Artinya apa? Mereka akan menjadi taklid saat dimana rasul sampai di tengah-tengah mereka. Nah kalau sekarang kan rasul udah nggak ada, risalahnya yang sampai kepada kita. Al-Quran, hadis sampai. Jadi nanti di akhirat tidak ada lagi manusia yang berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak beriman karena belum sampai dakwah pada kami. Kami belum beriman kenapa? Belum sampai risalah kepada kami. Padahal sekarang ini kan globalisasi. Gak ada alasan. Kenapa? Semuanya apa? Memberitakan tentang dakwah. Di HP, di WA, di Facebook, di SMS, karena SMS jarang gitu ya, di Instagram, dan macam-macamnya di TikTok. Itu semuanya menyampaikan tentang dakwah, tentang Al-Quran, tentang hadis, sehingga tidak ada lagi yang mengelak. Oh ini belum sampai pada saya, sehingga saya belum bisa amalkannya. Oh ini belum sampai pada saya, sehingga saya tak tahu. Kenapa? Karena sekarang kan era globalisasi. Jadi era globalisasi itu menjadikan diri kita sebenarnya lebih pintar. Kenapa? Karena kalau lihat orang-orang umum seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, ketika mereka mengambil hadis dan mencari hadis, itu nggak gampang. Mereka harus pergi dari satu negeri ke negeri lain, ke satu negara ke negara lain, dari satu syekh ke syekh lain, ke guru lain, dengan menaiki onta, kuda. Itu pun kalau nggak habis perbekalan di jalanan. Jadi begitu berjuangnya mereka untuk mencari hadis agar mereka mampu untuk mengorek ilmu agama. Kalau sekarang kan kita tinggal mencet Google tentang hukum Islam, tentang hukum apa yang membatalkan, jadi macam-macam kita. Artinya mestinya kan orang sekarang itu lebih alim ketimbang orang dulu. Kenapa? Karena dulu kan fasilitasnya kurang. Nah sekarang kita tinggal mencet doang dengan berbagai macam teknologi. Tapi kenapa kok justru orang-orang dulu lebih alim ketimbang sekarang? Keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Karena mereka mendatangi guru dan duduk ngaji, mendengarkan, betul-betul mereka ikhlas di dalam apa? Menuntut ilmu. Keberkahan ilmu jadinya. Kalau sekarang ada orang menuntut ilmu di tempat tidur tuh. Caranya apa? Tinggal buka aja YouTube. Kan gitu. Tinggal dengerin deh sambil tiduran gitu ya. Akhirnya keberkahan ilmu gak ada. Yang penting keberkahan ilmu. Jadi ilmu itu apa? Makanya ayat apa? Hadisnya man salaka thoriqan, berjalan. Artinya untuk mencari ilmu itu harus jalan. Bukan di tempat tidur, bukan di pangkeng. Tahu gak pangkeng, Mbak? Orang dulu namanya pangkeng. Pangkeng itu apa? Tempat tidur. Sambil dengerin YouTube, akhirnya apa? YouTube-nya ngomong, dianya apa? Tidur kan gitu. Makanya inilah jamaah sekalian keberkahan ilmu. Carilah keberkahan ilmu, karena dengan berkahnya ilmu kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu dengan cara kita berjalan. Kalau kita jalan, sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kita jalan untuk menuju surga. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan pada akhirnya Al-Quran menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Betul-betul kita apa yang kita lakukan ditunjuki oleh Al-Quran. Dan nanti di akhirat Al-Quran menjadikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.